أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Pratiwi dari Prodi Akuntansi kelas R09, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas agama 2 saya. Saya akan menjelaskan tentang jihad, radikalisme umat beragama, dan Islam moderat. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari jihad. Jihad menurut pengertian kontekstual adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim atau kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan-perjuangan lainnya yang lebih luas seperti perjuangan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Di mana telah dijelaskan, jihad berbeda dengan perang, tetapi sebagian orang barat mengidentikan jihad sebagai perang. Kalaupun ada ayat yang memberitakan kita untuk perang, hal itu bertujuan untuk melindungi diri dari serangan atau penganiayaan dari pihak di luar Islam ataupun musuh-musuh Islam. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 160 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, waqatilu fisabilillahillazina yuqatilunakum wa la taqtadu innallaha la yuhibbul muhtadin, yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, tetapi kamu tidak boleh melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Misi diturunkannya Islam ke alam semesta ini adalah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, atau sebagai pedoman manusia dalam menjalankan hidup di dunia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah pengertian dari jihad. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari radikalisme. Radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti dasar ataupun sesuatu yang fundamental. Menurut istilah, radikalisme adalah pembaruan atau perubahan sosial politik secara drastis, ataupun sikap ekstrim yang dilakukan oleh suatu kelompok agar terjadinya pembaruan atau perubahan sosial politik yang secara drastis. Dengan demikian, radikalisme umat beragama berarti paham yang dianut oleh sekelompok orang agar terjadinya pembaruan atau perubahan sosial politik secara drastis dengan sikap ekstrim. Hal ini tentu saja bukan dari ajaran Islam, karena Islam menyiarkan agama dengan cara bil hikmah, bijaksana, dengan berkata-kata yang sopan, dan menghargai pendapat dari orang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan berjihad dan macam-macam jihad. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan jihad. Terdapat pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 6 yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan apapun dari alam semesta ini. Terdapat juga pada hadis Rasulullah SAW dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Lalu Rasulullah menjawab, "Iman kepada Allah dan berjuang untuk menegakkan agama Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam jihad. Jika dipilih dari macamnya, macam-macam jihad bisa diartikan dalam dua, yaitu jihad menurut universal ataupun jihad menurut kontekstual. Jihad universal terdapat pada Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 110 yang artinya berbunyi, dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mendapatkan cobaan, dan mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan jihad menurut kontekstual, menurut Al-Raghib dalam Al-Bana, jihad terdiri dari 3, yaitu melawan musuh yang kelihatan, melawan godaan setan, dan melawan hawa nafsu. Lebih lanjut, Sabirin mengemukakan jihad di zaman modern lebih kontekstual, yaitu jihad di bidang ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan. Jihad pada bidang ekonomi, yaitu membebaskan diri dari kemiskinan agar umat Islam menjadi umat yang kaya. Era modern seperti ini ditandai dengan kemakmuran pada suatu negara. Nah, fenomena inilah yang harus kita jihadi.
karena umat Islam bukanlah umat yang miskin ataupun kaum papa. Selanjutnya adalah jihad di bidang ilmu dan pengetahuan. Jihad ini perlu diprioritaskan karena menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan jihad memajukan atau memakmurkan suatu bangsa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya radikalisme umat beragama secara khusus. Yang pertama, pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat. Yang kedua, adanya penindasan dan ketidakadilan yang melahirkan suatu perlawanan dari masyarakat. Yang ketiga, adanya tekanan ekonomi, politik, sosial. Yang keempat, lingkungan yang tidak kondusif terkait dengan kemakmuran, keadilan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, tidak adanya kesadaran masyarakat dalam berbangsa sehingga tidak adanya rasa toleran terhadap agama lain ataupun suku-suku lain. Lalu, bentuk-bentuk radikalisme umat beragama bisa 1. Aksi teror, 2. Bom bunuh diri, 3. Saling menyerang, 4. Intimidasi, dan lain sebagainya, lebih banyak lagi. Apa saja dampak dari radikalisme umat beragama ini? Tentu saja banyak korban yang berjatuhan karena ini, apalagi jika yang beradu adalah kelompok yang berbeda agama. Bisa terjadi peperangan, aksi teror meneror. Lalu banyak harta benda yang dikorbankan dari masyarakat. Menurut psikis, mereka pasti akan ketakutan dan tidak ada rasa kepercayaan antara rakyat dan pemerintahan. Nah, yang sudah dijelaskan tadi, sudah ada pengertian dari radikalisme umat beragama, sudah ada bentuk-bentuknya, dan sudah ada dampak dari radikalisme umat beragama. Nah, sudah pasti ada cara penanggulangan untuk mengatasi radikalisme umat beragama ini. Yang pertama, merubah pandangan orang-orang barat tentang negara-negara muslim di dunia. Yang kedua, melakukan modernisasi umat yang selektif. Yang ketiga, menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Islam moderat. Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Nah, moderat juga merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Nah, dengan demikian, muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seseorang muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah atau moderat. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran. Karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal pada saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Para penyebar Islam di Indonesia seperti Wali Songo dan para ulama menyebarkan Islam dengan damai sehingga bisa diterima oleh penduduk Indonesia secara damai juga. Berbeda dengan muslim di belahan dunia lain, meski demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain. Orang Islam di Indonesia tetap mengamalkan akidah syariah dan akhlak secara murni. Di Indonesia, umat Islam yang merupakan populasi mayoritas itu kaya dengan khazanah, tradisi, dan budaya, dan memiliki banyak institusi sosial, budaya, ekonomi, politik, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya adalah Nadatul Ulama dan Muhammadiyah, serta beberapa organisasi sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Dalam lintasan sejarah bangsa ini, sejak merdeka, Indonesia bukan negara teokrasi atau ketuhanan agama dan juga bukan negara sekuler. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki jalan hidup yang tertuang dalam konsepsi Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterima oleh organisasi-organisasi dan partai-partai politik tersebut. Mereka tidak menghendaki bentuk Indonesia sebagai negara Islam, tetapi mereka menginginkan bentuk negara kesatuan untuk selanjutnya berjuang agar umat Islam dapat menjalankan syariat Islam secara simultan sebagai bentuk keteguhan Indonesia untuk mempertahankan Islam yang seperti di Indonesia dan NKRI. Maka pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang bercita-cita ingin mengganti negara Pancasila menjadi negara Islam. Dengan demikian, radikalisme umat Islam di Indonesia bukan bersumber dari budaya umat Islam di Indonesia, sebab pada dasarnya mereka adalah komunitas yang moderat. Hal itu terjadi lebih karena pengaruh asing, maraknya konspirasi politik, dan kepentingan pragmatis dari pihak tertentu.
baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang berpotensi untuk merusak citra Islam dan citra umat Islam di Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dari kecenderungan radikalisme baik yang ada dalam Al-Quran maupun fakta yang terjadi di lapangan dan di tengah-tengah masyarakat, semuanya mengarah atau berhadapan antara Islam di satu pihak dan non-Islam di lain pihak. Maka dapat disimpulkan apabila paham dan sikap demikian justru diterapkan dalam konteks internal Islam, seperti memberi label sesat, kafir, dan kurang toleran lainnya terhadap perbedaan dan persoalan-persoalan khalifah di dalam satu agama, merupakan sesuatu yang destruktif. Islam mengajarkan nilai-nilai ukhuwah di tengah keberagaman. Keberagaman kebersamaan dalam perbedaan yang berlomba-lomba dalam kebaikan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dan terjadi dalam Islam, perlu dipahami beberapa dasar pemikiran, antara lain: 1. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mulia. Oleh karena itu, setiap umat Islam harus bersama-sama menjunjung tinggi nilai citra dan kemuliaan Islam, bukan pada anasir-anasir yang ada dalam Islam. 2. Dewasa. Semakin dirasakan terjadinya perpecahan, permusuhan, dan kebencian di antara anasir-anasir pemikiran, pemahaman, dan kelompok-kelompok yang terjadi karena perbedaan paham, mazhab, dan lain-lainnya di tengah umat Islam, apalagi bila melihat beberapa negara Islam khususnya di Timur Tengah yang berada pada posisi perpecahan, bahkan peperangan yang seolah-olah tanpa kejenuhan dan tidak berkesudahan. Kejadian seperti ini apabila ditelusuri lebih dalam, memungkinkan adanya kesimpulan bahwa ada kelompok-kelompok kemungkinan besar dari musuh Islam yang dengan sengaja memecah belah persatuan umat Islam antara umat sendiri yang saling benci, saling memahami, dan saling membunuh. Yang ketiga, sesungguhnya dalam menyikapi perbedaan, umat Islam harus melihat potensi persatuannya, bukan potensi perbedaannya. Perbedaan-perbedaan harus diperkecil, sehingga persamaan dan persatuan harus diperbesar. Masih sangat banyak persamaan dan tali perekat persatuan umat Islam, seperti syahadat kita sama, sholat kita sama, puasa kita sama, kitab suci kita sama, kiblat kita sama, berhaji tujuan kita sama. 4. Sebagai warga negara Indonesia, di samping menanamkan nilai-nilai seperti di atas, masih ada satu kekuatan perekat yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti warga negara. Maka nilai-nilai nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air merupakan nilai perekat yang sangat penting dalam kehidupan sekarang. Sekian penjelasan dari saya mengenai jihad, radikalisme umat beragama, dan Islam moderat, di mana jihad tadi sudah saya jelaskan pengertiannya, macam-macam jihad, dan landasan dari jihad. Landasan jihad terdapat pada Al-Quran dan juga hadis. Radikalisme umat beragama sudah saya jelaskan pengertiannya, sudah saya berikan apa saja dampak dari radikalisme umat beragama, dan bagaimana cara menanggulangi dari radikalisme umat beragama ini, dan apa saja sih penyebab dari radikalisme umat beragama ini. Saya juga sudah menjelaskan apa sih pengertian dari Islam moderat dan apa saja pemikiran dasar dari Islam moderat itu. Sekian video dari saya, terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.